Bahannya beberapa waktu lalu pendengar di media sosial Instagram ya, sehingga banyak juga ini yang akhirnya merepost kembali postingan dari selebgram Kelly Courtney ini, di mana dirinya mengeluhkan kasus penipuan yang dialami yang dilakukan salah satu travel agent di Labuan Bajo pendengar. Nah, dalam unggahannya itu Kelly Courtney mengaku telah membayar uang sejumlah 12 juta rupiah pendengar untuk perjalanan wisata selama 3 hari 2 malam untuk 6 pack di Labuan Bajo. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa begitu ya. Nah, ramainya pemberitaan terkait kasus penipuan tersebut ini kabarnya juga akan ditindaklanjuti secara serius oleh BPOP Labuan Bajo Flores pendengar ya. Seperti apa tindak lanjut yang dilakukan oleh BPOP dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini, kami sudah bersama dengan Dirut BPOP Labuan Bajo Flores, Shana Fatina. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Mbak Shana. Halo, selamat pagi. Iya, salam sehat selalu Mbak Shana. Ini kita ada kabar yang tidak mengenakan sekali begitu ya di Labuan Bajo, ada kasus penipuan seperti itu. Mbak Shana, ini kabarnya BPOP akan serius menangani kasus ini seperti apa nih Mbak Shana? Ya, jadi sejak awal kita juga memang kebetulan kan waktu itu langsung di-mention juga ya. Jadi kita langsung tindak lanjuti ini. Ini bukan kali pertama sih untuk orang yang sama untuk melakukan penipuan gitu ya. Kemudian bukan pertama kali juga di Labuan Bajo ada kita seperti ini yang travel agentnya mangkir gitu dari tugasnya yang dia sudah dibayar dan segala macamnya. Nah, buat kami pertama bahwa kenyamanan dan keamanan untuk wisatawan itu nomor satu paling penting. Sehingga untuk seperti ini kita kemarin juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, asosiasi gitu ya untuk bisa bersama-sama ke depan bagaimana agar tidak terjadi lagi. Kemudian kita bisa mengedukasi calon market atau calon pasar untuk bisa bijak dalam memilih berwisata di Labuan Bajo. Nah, ini kan sangat prihatin ya di kala ekonomi seperti ini dengan pandemi. Pada saat lagi mau pulih, masih ada yang memanfaatkan dan mencoba mengambil peluang gitu dengan istilahnya mengambil kesempatan untuk merugikan orang gitu. Jadi dan apalagi ini destinasi Labuan Bajo. Jadi ini nggak hanya dari kami tapi seluruh stakeholder itu sangat mengeluhkan dan kita semua sepakat untuk kita harus menindak tegas pelakunya dan mengusut sampai tuntas. Oke, jadi sudah ada koordinasi dengan pemerintah setempat dan kepolisian ya. Kabarnya juga ini langsung ada instruksi begitu dari Pak Menteri begitu ya, Pak Sandi begitu Bu Shana. Ya betul. Jadi langsung dikotak juga untuk menyelesaikan persoalan ini dan memastikan bahwa kita sebagai pemerintah hadir untuk wisatawan yang terdampak atau menjadi korban dari kejadian ini seperti itu. Apalagi ini Labuan Bajo dalam waktu dekat begitu ya sebagai tuan rumah side event juga untuk G20. Jadi memang ini perlu mendapat perhatian khusus begitu ya. Ada kasus-kasus semacam ini begitu ya Mbak Shana. Iya, karena kan kalau kita di dunia pariwisata itu reputasi itu sangat penting ya, dan kita sangat menjaga reputasi destinasi Labuan Bajo. Ketika kita lagi membangun citranya, membangun kualitas pelayanannya, dan semua orang lagi bekerja untuk itu, maka hal seperti ini dan saya yakin semua orang akan melihat bagaimana kita menangani hal-hal seperti ini gitu ya. Terlepas ada atau tidak ada kejadian ini, saya pikir memang sudah seharusnya kita punya referensi gitu tentang bagaimana berwisata yang aman dan bijak ke Labuan Bajo, dan itu yang akan kita lakukan ke depan juga. Jadi melakukan kampanye, memberikan informasi, karena terus terang juga kemarin setelah kejadian ini banyak juga travel agent yang belum terdaftar menanyakan juga ke kami gitu, bagaimana cara mendaftarkan diri untuk ke Dinas Pariwisata Manggarai Barat. Saya bilang silakan daftar aja, karena memang dari Dispar ini adalah nanti data resminya yang akan kita jadikan data panduan gitu ya, travel agent tour operator yang memang resmi beroperasi. Di luar itu kita tidak bertanggung jawab, jadi paling tidak masyarakat bisa melihat dan mempunyai referensi mana travel agent tour operator yang memang legal dan resmi, mana yang tidak. Karena kan kita nggak bisa memungkiri di dunia digital sekarang semua orang bisa menjual tentang Labuan Bajo. Pariwisata memang borderless. Tapi disinilah ditutup juga untuk masyarakat bisa memilih dengan teliti, memilih dengan hati-hati dan bisa meng-cross check. Jadi nanti kita juga bisa
kalau misalkan kurang yakin dengan travel agentnya, tour operator yang bisa menanyakan lewat IG kami atau seperti apa, apakah memang benar-benar tour operator ini ada dan seperti apa. Dan kemudian jangan tergiur dengan promosi-promosi, gambar-gambar yang bagus gitu ya, karena sekarang itu kan mudah sekali itu dibuat gitu ya. Tapi perlu melihat bahwa Labuan Bajo memang destinasi yang berkualitas sehingga harus curiga nih kalau misalkan harga terlalu murah atau seperti apa, karena itu pasti nggak masuk akal. Itu yang selalu kita sampaikan juga dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Oke, tapi yang travel agent yang menjadi pelaku ini sudah terdaftar atau memang belum legal ini, Mbak Shana? Belum legal. Oh, belum legal. Jadi travel ilegal itu yang kami sampaikan, termasuk juga yang kejadian-kejadian sebelumnya ya. Karena ada juga tuh beberapa kemarin yang grup yang ditinggal kapalnya belum ready apa segala macam kayak gitu ya. Itu semuanya ilegal. Makanya saya mengimbau kembali, terutama buat travel agent yang online yang cuma jualan pakai Instagram gitu ya. Coba cek deh siapa PT-nya, kemudian apakah terdaftar atau tidak. Kalau tidak, mendingan jangan gitu, karena belum tentu mereka ada di sini dan mereka transaksi nggak ada di sini, nggak di Manggarai Barat gitu kan. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu kalau misalkan terjadi sesuatu. Oke, lalu untuk korban ini ya, selebgram Kelly Courtney ini apakah ada langsung dari BPOP ini berkomunikasi begitu dengan selebgram bersangkutan atau seperti apa nih Mbak Shana kemarin? Kami sudah berkontak dengan mereka, kemudian mereka lagi mengadakan perjalanan. Rencananya hari ini kita akan ketemu, kita juga ajak teman-teman di SPAT juga dan kepolisian, kita akan lihat bagaimana rencana tindak lanjut dari mereka juga. Yang jelas ini bukti bahwa pemerintah hadir dan kita siap untuk mendukung penyelesaian kasus ini seperti itu. Oke, jadi ini tergantung dengan korbannya juga Kak, apakah mau ditindaklanjuti. Tapi kalau dari BPOP ini kalau misalnya selebgram tidak mau ditindaklanjuti di jalur hukum, apakah BPOP juga akan tetap ini di jalur hukum ini Mbak Shana? Jadi nanti ini kan tergantung dari korbannya, karena secara kepolisian ini jalurnya berbeda gitu. Tapi bagi kami paling tidak menyampaikan bahwa mereka tidak sendirian gitu ya ketika mengalami kejadian seperti ini. Nah, syukur juga karena viral dan sudah kita tindak lanjut juga, katanya informasinya uangnya sudah dikembalikan dan segala macam. Tapi kita mau cek lagi sih langsung seperti apa situasinya. Dan mengklarifikasi semua juga, karena kan kita hanya tahu dari sosmed nih ya Mbak, yang maksudnya langsung mereka berwisata lagi gitu setelah ini gitu dengan kapal mereka, kita pengen ngecek sebenarnya situasinya seperti apa yang terbaru. Oke, baik. Lalu Mbak Shana ini kalau boleh informasi juga nih, biar tidak ada kebingungan dari masyarakat begitu ya. Apakah ada cara mudah ini dari BPOP, mungkin ada tips begitu untuk mengecek travel agent atau tour operator yang resmi dan tidak resmi itu bagaimana caranya Mbak Shana? Oke, kalau sementara saat ini bisa lihat di onlineregistration.labuanbajoflores.id. Di situ kita sudah ada daftar TATO, daftar kapal, dan daftar pemandu wisata yang memang sudah daftar resmi, punya TDUP gitu ya, dan juga sudah valid untuk bisa membawa perjalanan berwisata, khususnya ke Taman Nasional Komodo. Kemudian dalam waktu dekat kita lagi open call kembali buat semua travel agent, tour operator yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri ke Dispar sampai akhir Februari. Karena 1 Maret kita akan keluarkan daftar baru lagi yang akan sama dipromosikan di asosiasi, di Dispar, dan di kami juga. Nah, kemudian untuk mengecek yang paling sederhana tadi sudah saya sampaikan ya. Pertama, mesti bijak dan jeli dalam melihat apakah PT ini memang terdaftar di situ. Kedua, apakah pembayaran yang dilakukan itu ke individu atau ke rekening perusahaan. Karena itu juga bagian, kadang-kadang suka ada oknum juga Mbak. Jadi bukan perusahaannya tapi di atas nama perusahaan gitu kan. Nah, ini yang perlu jeli juga. Ketiga, perlu benchmark. Jadi perlu tanya-tanya sebenarnya kalau harga sekian tuh dapat kapalnya yang kayak apa sih, masuk akal atau enggak. Itu kan 12 hari 3 hari 2 malam 12 juta 6 orang tuh nggak mungkin gitu kan, mau dapat apa. Nah, yang gitu-gitu udah ketahuan sebenarnya. Nah, kemudian selalu memastikan ini ada referensi atau maksudnya apakah rekomendasi dari teman atau mungkin cross check lagi gitu ya ke relasi, atau juga bisa cek ke kami, misalkan tadi saya sampaikan misalkan ke IG segala macam, untuk mengecek apakah benar-benar operator ini ada di Labuan Bajo. Intinya kita tidak bisa memungkiri bahwa penipuan
bakal terjadi atau mungkin lebih banyak lagi Masih terjadi banyak lagi, gitu ya, ya. karena semakin terkenal Labuan Bajo misalkan semakin banyak yang mengambil kesempatan dari situ. Tapi saya harap berarti sekarang kita sebagai calon wisatawan juga mesti hati-hati dalam merencanakan wisata di Labuan Bajo agar tidak mengalami kerugian seperti itu. Baik, oke, tantangan begitu ya sebagai destinasi wisata premium, tantangannya semakin besar begitu ya Mbak Shana ke depan ini. Iya betul. Oke, Mbak Shana, terima kasih. Ini mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik seperti itu, dan kita berharap juga ya penipuan semacam ini tidak terjadi lagi di Labuan Bajo ini. Terima kasih Mbak Shana untuk informasinya. kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Itu dia pendengar informasi terkait dengan kasus penipuan yang dialami oleh salah seorang selebgram Kelly Courtney begitu ya. Di mana dia sudah membayar 12 juta untuk perjalanan wisata